Harapan saya adalah kalau yang laki-laki ya tetap laki-laki aja lah gitu ya. Tidak usah menjual persona-persona yang lain. Ya ini subjektivitas banget, tapi kayaknya kalau dikaitkan dengan agama ya, ya udahlah kita laki ya laki aja gitu. Saat ini sedang diamanahi sebagai seorang humas di Akademi Teknik Alat Berat Indonesia atau biasa dikenal dengan AKABI. Insya Allah nanti per Maret 2025 ini genap 1 tahun sebagai humas di sana. Dan sembari sebagai humas, Sabtu Minggu sih biasa kegiatannya jadi MC ya. Nggak sering sih, kalau ada tawaran menarik aja, terutama untuk wedding ya. Weddingnya ini lebih terkhusus untuk wedding syar'i. Wedding yang lain bagaimana kalau umum? Insya Allah bisa diambil dengan beberapa penyesuaian dan syarat ketentuan berlaku ya. Dan untuk event-event yang lainnya tetap bisa diambil kalau MC apapun itu. Mau jadi moderator juga boleh. Dan Sabtu Minggu selain sebagai seorang MC, juga mengisi kegiatan sebagai seorang fotografer. Ya masih belajar, terhitung masih amatir. Tapi rasanya tidak ada kata terlambat untuk terus mengupgrade skill ya, mempertambah dan memperkaya ilmu di dalam diri ini. Awalnya dulu, kalau saya nggak salah sih 2008 akhir atau 2009 awal ya, memulai karir sebagai seorang penyiar radio. Saat itu di Samarinda, Kalimantan Timur. Tepatnya di M Radio 102,7 FM. Awalnya di situ. Ya tidak lama ya, karena juga nyambi kuliah kurang lebih 1 bulan, kemudian sempat berpindah lagi ke salah satu radio swasta kembali di Suara Mahakam 101,1 FM. Berjalan 1 tahun genap atau kurang gitu ya. Biasa jiwanya masih muda ya, jadi suka pindah-pindah kerjanya. Sempat juga menggeluti sebagai ticketing officer di salah satu travel yang ada di kota Samarinda, kemudian nyambi tuh sebagai seorang MC juga. Tapi kalau sekarang kan MC-nya lebih ke wedding, acara-acara yang formal, informal. Kalau dulu mah MC-nya acara-acara event musik metal ya. Kalau anak-anak sih suka nyebutnya musik-musik underground. Nah, dulu tuh gitu. Sempat juga nyoba di dunia malam ya, dulu sempat dapat tawaran tuh MC untuk di salah satu klub yang ada di kota Balikpapan, cuma nggak diambil ya, karena nanti ya gitu deh pokoknya. Kemudian akhirnya ketemu lagi radio, itu namanya RB Radio 87,7 FM. Nah, dari radio pertama sampai dengan radio ketiga itu akhirnya sudah mulai kayaknya ada ketertarikan nih di dunia komunikasi. Belajarlah tuh bagaimana berbicara dengan baik dan benar, menyusun kata, kemudian memilih diksi-diksi yang tepat gitu. Dengan siapa sih kita berbicara saat itu, bagaimana mengatur intonasi, mengatur nafas. Dengan sembari sebagai seorang MC juga di scene musik underground saat itu ya. Kemudian 2016 awal itu pindah ke Kalimantan Utara. Kalau sebelumnya kan karir sebagai MC musik metal, sebagai seorang penyiar radio di Kalimantan Timur, pindah 2016, menikah dengan anak satu itu pindah ke Kalimantan Utara. Ini kota kelahirannya istri saat itu. Saat itu menggeluti dunia juga, sempat ini jauh banget ini ya dari dunia komunikasi, pindahnya ke seorang driver waktu itu. Kepala Kementerian Agama Kabupaten yang ada di Bulungan, kali Provinsi Kalimantan Utara. Dari situ langsung pindah lagi ke protokoler. Nah, di dunia protokoler ini nih benar-benar mengasah skill yang namanya public speaking, mengasah juga skill yang namanya public relation-nya. Karena di dunia protokoler kan komunikasinya banyak banget kita nih bersentuhan dengan ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat, ada tokoh agama, belum lagi dengan pejabat-pejabatnya ya. Di dunia kepolisian, dunia militer, sampai dengan setingkat kementerian gitu. Nah, di situ kita mengasah bagaimana sih komunikasinya, ekspresi wajah kita, dan lain sebagainya, sampai dengan akhirnya mulai ada kesadaran tinggi, kayaknya saya itu lebih tertarik di dunia yang namanya public speaking, dan senang untuk mengajarkan ataupun sharing seputar public speaking, dunia komunikasi.
Tantangan yang dihadapi sih cukup banyak ya di dunia komunikasi. Nah, kalau dulu kan penyiar radio itu dituntut suaranya harus bulat gitu, suaranya harus ngebas, suaranya harus powerful, yang gini-gini banget gitu suaranya. Ya tapi sebenarnya kalau sekarang-sekarang menjadi penyiar radio nggak harus seperti itu sih. Maksudnya tidak benchmark atau standarnya nggak harus yang suaranya bulat, ngebas banget, nggak. Yang penting adalah wawasan saat ini dan kita pandai berinovasi ya. Percuma juga nanti suaranya berat, ngebas, bulat, gini gitu ya, karismatik banget. Tapi ternyata secara wawasan, kemudian bagaimana mengolah kalimat itu, mengolah pertanyaan ketika sedang talk show, memberikan feedback juga, kita di situ tidak handal ya, jadi percuma juga sebenarnya. Jadi sekarang tantangannya adalah berbeda lagi. Kalau dulu tantangannya suara harus bulat, sekarang tantangannya adalah wawasannya yang harus lebih berkembang lagi. Kalau di dunia MC bagaimana? Dunia MC sih tantangannya banyak ya. Kita nggak bisa bilang dia kompetitor, artinya kita harus bisa saling belajar satu dengan yang lainnya. Dia mungkin bagus di bidang apa, di skill yang mananya, itu kita bisa pelajari. Kalau dari dulu sampai dengan hari ini, saya sendiri sih selalu berharap dengan teman-teman yang mungkin sempat saya sharing terkait dengan bagaimana menjadi seorang MC, melatih suara, karakter, stage act-nya di atas panggung itu bagaimana. Harapan saya adalah kalau yang laki-laki ya tetap laki-laki aja lah gitu ya. Tidak usah menjual persona-persona yang lain. Ya ini subjektivitas banget, tapi kayaknya kalau dikaitkan dengan agama ya ya udahlah, kita laki ya laki aja gitu. Saya dulu agak keras tuh kalau sama teman-teman ya. Jadi tanda kutip nih agak keras untuk ke teman-teman yang saya ajarin. Kalau yang tidak saya ajarin mah itu mah bebas gitu. Tidak ada aturan yang saya buat untuk mereka gitu. Tapi yang belajar dengan saya langsung ya saya ajarkan ya harus yang laki gitu, yang tegas, yang ya terlihat seperti kata-katanya lah, tampan, ganteng, gagah gitu ya. Jangan yang ya gitu deh ya gitu, yang tit gitu kalau disensor kata-katanya. Jadi ya tantangannya adalah bagaimana menjual personanya itu tetap yang laki gitu, tapi tetap bisa menyesuaikan dengan segala macam tema acara. Yang mungkin sebagian orang ada yang semua acara bisa dibabat habis, ada mungkin yang kayak sekarang saya agak segmented gitu ya. Kalau ditawarin MC wedding yang umum, saya mungkin pilih-pilih. Tapi kalau ditawarin wedding yang syari ya saya ambil seperti itu. Dan tantangan selanjutnya kalau untuk dunia komunikasinya adalah ada kemauan diri untuk belajar, ada kemauan diri untuk upgrade gitu. Tidak ada lagi alasan yang saya grogi, saya itu malu, segala macam. Banyak banget di luar sana, teman-teman bisa cek Instagram, cek di YouTube, mungkin bahkan di TikTok atau di Facebook, dan semua platform yang ada. Banyak kok di luar sana itu teman-teman yang dulunya news anchor, dulunya sebagai seorang announcer, atau sebagai seorang MC, entah dia juga akademisi, yang sharing seputar public speaking, yang nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa mengatasi grogi, mengatasi ketakutan, kekhawatirannya ketika berdiri dan berbicara di depan umum. Kalau ditanya harapannya untuk Sabilisalam Media, semoga semakin ke depan, artinya bergantinya tahun ya. Kalau saat ini 2025, harapannya ke depan 2026 dan selanjutnya pasti lebih berkembang lagi. Lebih banyak lagi konten-konten sharing dakwahnya di-share ya. Lebih banyak lagi mungkin nanti kita bisa menggait dai-dai muda gitu, supaya nanti konten-konten dakwah itu bisa tersebar dengan masif gitu ya. Artinya ya dulu kan harapan dan visi misinya sederhana aja sih. Kenapa sih adanya Sabilisalam Media ini ya tadi itu untuk menyebarluaskan konten-konten dakwah. Mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini masih sungkan untuk pergi ke masjid, pergi ke pengajian gitu. Ya udah nggak apa-apa, lewat sosial media dulu dia bisa scroll, nonton konten-konten dakwah, bisa nge-share konten-konten dakwah. Harapannya dari situ datanglah hidayah dengan usaha yang tadi sudah diperjuangkan ya, beli pakai data atau nebeng wifi, nonton konten dakwah. Akhirnya mau untuk tergerak hatinya melangkahkan kaki pergi ke masjid atau ke pengajian, ke kajian-kajian yang ada di sekitar rumahnya dan memakmurkan masjid yang ada di sekitar rumahnya. Jadi harapannya ke depan lebih masif lagi aja teman-teman untuk terus berkarya. Dan kalau saya selalu bilang ke teman-teman di belakang layar ya, kalau misalnya kita nyebarkan konten dakwah entah di TikTok, entah di Instagram, entah itu di YouTube,
Kalau ada komen negatif berarti kita sukses. Kok bisa sukses? Ya berarti orang-orang yang agak antipati dengan konten dakwah itu sudah mulai memperhatikan konten dakwah. Walaupun komen-komennya yang jelek gitu, ya nggak apa-apa gitu. Artinya dia udah ada effort nih mau ngelihat konten dakwah gitu aja. Jadi untuk Sabil Salam Media, Sabil Salam Media terus berjaya ya. Terus menggait anak-anak muda untuk mau memanfaatkan ilmu skillnya itu, yang jago desain, yang jago videografi, yang jago fotografi, video editor, foto editor gitu ya, untuk mau memanfaatkan skillnya di bidang-bidang dakwah. Saya juga selalu berpesan, dan mungkin saya sendiri selalu ngomong ke teman-teman gitu, ya kita mungkin belum bisa berdakwah, tapi kita bisa berdakwah dengan cara membantu tersebarnya dakwah itu. Jadi kita undang dai-nya, undang ustadznya, kita rekam videonya, baru kita sebarluaskan melalui sosial media yang kita miliki. Jadi harapannya sukses terus untuk teman-teman semuanya, terus berjaya di manapun berada.